Pada tahun 1971, Kompas memberitakan sekitar 60 juta penduduk atau separuh jumlah penduduk Indonesia terjangkit kuman TBC. Seluruh wilayah Indonesia tidak luput dari TBC. Sebuah desa terpencil di wilayah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat bernama Desa Huhu. 90% penduduknya mengidap TBC. Bahkan di Jakarta saja, jumlah penderita TBC mencapai 180.000 orang. Untuk mengatasinya, sejak era 1970-an, pemerintah menerapkan kebijakan wajib imunisasi untuk anak, pendirian pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan kampanye hidup sehat. Hal ini efektif untuk menekan penderita TBC pada bayi dan anak-anak. Namun tidak berpengaruh banyak bagi penderita dewasa. Minimnya pemahaman masyarakat membuat TBC masih leluasa memakan korban. Jika terkena TB, pasien harus menjalani pengobatan hingga 6 bulan. Adapun pasien TB yang sudah kebal obat harus menjalani pengobatan hingga 2 tahun. Setiap hari selama itu, mereka harus ke fasilitas kesehatan untuk meminum belasan jenis obat. Ada periode beberapa bulan, mereka juga harus mendapatkan suntikan obat setiap hari. Jika pengobatan dijalani secara disiplin, penderita TBC dipastikan akan sembuh. Lebih dari sepertiga populasi dunia pernah tertular kuman TB, tetapi tidak sakit. Saat daya tahan tubuh seseorang turun, kuman TB yang tidur itu akan aktif. Tuberkulosis laten ini patut diwaspadai. Penyakit menular ini sebenarnya bisa dicegah dengan menjaga sistem kekebalan tubuh melalui pola hidup dan lingkungan yang sehat. Masyarakat juga dianjurkan membuka pintu dan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kuman mati oleh sinar ultraviolet dihasilkan sinar matahari. Kasus TB kerap terjadi di daerah padat di mana sinar matahari sulit masuk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan TBC. Sayangnya, dari sisi pengendalian rokok, komitmen pemerintah masih lemah. Rokok dan TBC ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kompas mencatat, lebih dari 20% insiden TBC secara global berkaitan dengan kebiasaan merokok. Merokok meningkatkan resiko seseorang terinfeksi TBC hingga 2,5 kali lipat. Ya, kita berharap 2030 itu kita bisa mengakhiri epidemi TB di Indonesia gitu. Tapi syaratnya memang harus ada percepatan. Nah, percepatan untuk menurun ini harus diikuti dengan kenaikan penemuan kasus gitu. Jadi kalau misalnya itu yang sering-sering salah di quote bahwa kalau banyak kasus ditemukan sebenarnya baik gitu. Berarti ditemukan, diobati, diawasi, sembuh.